Maecin TV. Informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dikelola, dilihat, ditemukan, dan digunakan kembali. Manajemen arsip sendiri dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi guna untuk jumlah arsip yang besar dengan metode efisien dan efektif. Mengapa perlu manajemen arsip? Setiap perusahaan atau organisasi tentu mempunyai arsip untuk disimpan. Akan tetapi awalnya mungkin arsip Halo, tidak terlalu selamat banyak. pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang ada acara kompetisi perkantoran. Nah, ini ya. Nah, ini kompetisi perkantoran ya. Gimana? Sudah siap? Ya, dengan dulu ya. Aktivitas maka jumlah arsip akan tambah menjadi. Nah, di titik inilah manajemen arsip dibutuhkan. Di era teknologi ini ternyata masih ada perusahaan yang belum menerapkan pengelolaan dokumen digital. Mereka masih terkesan nyaman dengan pengelolaan dokumen konvensional. Sebenarnya sah-sah saja jika perusahaan tidak atau belum menggunakan pengelolaan dokumen digital. Akan tetapi mereka harus menyadari bahwa sistem pengelolaan dokumen konvensional rentan dihinggapi masalah. Masalah yang pertama yaitu masalah waktu. Sistem pengelolaan dokumen konvensional jelas membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang pengelolaan dokumen digital karena dokumennya masih berbentuk fisik, belum elektronik, sehingga penanganannya pun harus tindakan fisik. Masalah yang kedua yaitu masalah human error atau kesalahan manusia. Sistem pengelolaan dokumen konvensional memiliki celah yang lebih besar untuk terjadinya human error. Pasalnya sistem ini masih menggunakan peran manusia di dalamnya yang bisa saja membuat kesalahan, mulai dari kesalahan ringan seperti salah penamaan atau klasifikasi hingga kesalahan fatal yaitu rusaknya dokumen atau hilangnya dokumen. Kesalahan yang ketiga atau masalah ketiga yaitu masalah kerahasiaan. Ada kalanya suatu dokumen atau beberapa dokumen dikategorikan dokumen rahasia. Tentu jenis dokumen ini harus kita tangani dengan khusus. Contohnya dengan keamanan yaitu menggunakan password. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan masalah ragam. Masalah ragam itu relevan seperti masalah penyuntingan, di mana ketika sebuah dokumen berubah berkali-kali, maka otomatis akan muncul versi-versi dokumen yang berbeda. Dokumen pertama akan berbeda dengan dokumen perubahan pertama dan seterusnya, sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh digital arsip. Yang pertama yaitu arsip rekam suara seperti rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno yang hingga saat ini bisa kita dengar, bisa kita lihat, dan masih bisa kita gunakan. Yang kedua yaitu arsip rekam gambar seperti foto Presiden Bapak Soekarno yang hingga saat ini masih digunakan, masih dilihat, dan masih bisa dipelajari. Yang ketiga yaitu ada arsip tulisan. Nah, di sini saya memberi teks proklamasi yang hingga saat ini masih digunakan dan masih bisa dilihat, bahkan kita tahu isi teks proklamasi tersebut. Lalu arsip yang terakhir yaitu arsip mikrofilm. Contohnya yaitu film pahlawan yang hingga saat ini masih kita tonton, bahkan masih bisa kita lihat dan masih bisa kita dikelola kembali. Berikut yaitu ada keuntungan arsip digital. Pasti semuanya itu selalu ada
penyimpanan digital memiliki kelebihan utama, yakni memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan manajemen arsip. Dengan adanya arsip digital juga mempermudah untuk membagi atau mengirim suatu berkas kepada rekan kerja lainnya tanpa menghambat waktu perjalanan. Cukup dengan membuka file penyimpanan lalu mengirim melalui email. Kedua, yaitu keamanannya terjamin. Dengan selalu adanya faktor human error yang terjadi pada arsip fisik karena di dalamnya masih memerlukan peran manusia. Berbeda dengan arsip digital, di sini masih peran manusia sangat minim, mulai dari pembuatan, penyuntingan, penyimpanan hingga distribusi dokumen, semuanya bertumpu pada teknologi komputer. Selain itu, dengan adanya arsip digital juga keamanannya diterapkan berlapis. Ya, dengan password, misalnya suatu dokumen rahasia disimpan di dalam komputer yang harus mengaksesnya saja menggunakan password, dan password itu diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Keuntungan yang ketiga yaitu fasilitas pencarian dokumen. Misalnya, seorang pengguna ingin mengakses arsip dokumen beberapa tahun silam, maka penggunaannya tinggal menulis judul dokumen atau menulis nama penulis atau kata kunci yang berkaitan dengan dokumen tersebut dan dokumen itu ditemukan. Dengan adanya arsip digital juga membuat fleksibel waktu pencarian. Jika waktu untuk mencari berkas di kantor tidak bisa, maka masih bisa dilanjutkan pencariannya di rumah. Suatu kemudahan yang besar dan sangat berguna karena dapat mencarinya kapanpun dan dimanapun. Lalu ada juga manfaat nih dari arsip digital. Yang pertama yaitu lebih mudah sistem penyimpanannya karena di sini menggunakan komputer. Lalu yang kedua, mudah ditemukan. Dengan indeks atau digital elektronik akan membuat lebih cepat dan ditemukan. Yang ketiga, aman dan praktis. Arsip elektronik lebih aman dan lebih praktis sehingga menghemat waktu. Keempat yaitu menghemat tempat. Dengan arsip elektronik atau digital itu hanya menggunakan komputer, USB, dan yang lainnya hingga tidak memerlukan tempat yang besar. Dan yang terakhir yaitu mudah berbagi. Sistem online akan memudahkan berbagi arsip dengan bagian lain untuk lokasi yang berjalan yang jauh sekalipun. Itulah tema tentang arsip digital yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jika ada kelebihannya. Terima kasih. Saya Dina Amelia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Thank you for watching. See you.